أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur 40 tahun adalah fase paling krusial dalam peralihan hidup umat manusia. Ketika seseorang mencapai umur 40 tahun, disinilah titik tolak perubahan yang sangat radikal dalam diri seseorang. Usia ini pun disebut sebagai fase yang spesial. Rata-rata para nabi dan rasul diangkat menjadi utusan Allah di umur tersebut, kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Menurut psikologi, umur 40 tahun adalah umur kedewasaan dan kematangan seseorang dalam berpikir, berbicara, bertindak, dan bersikap. Ibnu Katsir menukil satu pendapat bahwa seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai umur 40 tahun. Sebagaimana contoh, kalau seseorang biasanya mengaji 1 juz sehari atau bangun malam untuk tahajud, hal itu akan menjadi kebiasaan. Sebaliknya, jika di umur 40 tahun masih saja bermaksiat seperti zina, mabuk-mabukan, membegal, berani korupsi, munafik, dan lain sebagainya, perlakuan itu akan menjadi candu baginya sampai akhir hayat, kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Boleh dikata usia 40 tahun adalah momentum kembalinya manusia kepada fitrahnya. Karena itu, Khairul Anwar menegaskan, sekali berarti sudah itu mati. Sementara itu, Ibnu Qasim Al-Jauziyah membagi umur manusia menjadi 4 fase, yaitu pertama aulad, yaitu sejak lahir hingga baligh 15 tahun. Yang kedua syabab, sejak baligh sampai usia 40 tahun. Yang ketiga, kuhul, usia 40 tahun hingga 60 tahun. Yang keempat, syuyuk, umur 60 tahun sampai ke atas. Konon, ketika Imam Syafi'i berumur 40 tahun, beliau berjalan memakai tongkat. Ketika ditanya hal itu, beliau berkata, supaya saya selalu ingat bahwa saya adalah seorang musafir. Setidaknya ada 3 tanggung jawab yang diemban oleh mereka yang berumur di atas 40 tahun, yaitu pertama, tanggung jawab ke atas, yaitu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghormati kedua orang tua
dengan ketaatan, kesabaran, finansial, dan perhatian. Yang kedua, tanggung jawab ke bawah, yakni menyayangi dan menguatkan anak-anaknya dengan ilmu, pengarahan, kasih sayang, finansial, dan teladan. Yang ketiga, tanggung jawab ke samping, yaitu bersinergi dengan mitra hidup, istri atau suami, saudara, dan tetangga dalam rangka membangun rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat yang rukun, aman, dan damai. Dalam Al-Quran Surat Al-Khaf ayat 15 juga menegaskan keistimewaan umur di atas 40 tahun, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Khaf ayat 15. Dalam kandungan ayat tersebut menegaskan, yang pertama, berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang selama ini telah diregu. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua yang telah mengantarkan ke umur 40 tahun, yang telah berhasil menjadikan anaknya sukses dalam berbagai bidang. Yang ketiga, komitmen untuk hanya berbuat hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di usia tersebut, marilah membiasakan diri untuk berbuat baik, bertaubat, membiasakan diri dengan amal-amal soleh, sehingga akan terbiasa sampai akhir hayat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang barokah, manfaat fid dini wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.